Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdina Nursidika dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis D4, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya akan melakukan pelaporan hasil penelitian yang merupakan hibah kompetitif dari APPM Unjani dengan judul Uji Efektivitas dan Keamanan Produk Pembersih Kewanitaan berbahan dasar ekstrak anggur laut secara in vivo, di mana anggota saya ada Ibu Firda Rahmawati MSI dan Bapak Taufik Gunawan SKM MKes. Yang melatar belakangi dari penelitian saya diawali dari angka kejadian vaginitis yang disebabkan oleh bakteri jamur protozoa yang cukup tinggi di Indonesia, dan beberapa wanita ini menggunakan produk berbahan dasar atau produk pembersih kewanitaan yang dianggap bisa mengatasi permasalahan seperti vaginosis, keputihan maupun vaginitis. Namun apabila wanita ini tidak teliti, maka ada beberapa produk pembersih kewanitaan ini justru mengakibatkan efek lain seperti karsinogen apabila di dalam produknya mengandung senyawa organik volatil yang berbahaya. Sehingga butuh formulasi yang berbahan dasar aman, misalnya dari alam. Di sini saya menggunakan Caulerpa lentilifera yang merupakan rumput laut. Menurut penelitian sebelumnya, rumput laut ini bisa meningkatkan pertumbuhan dari bakteri asam laktat yang merupakan mikroflora normal dari vagina. Mikroflora normal vagina salah satunya Lactobacillus acidophilus yang berfungsi untuk menghambat pengikatan bakteri lain di sel epitel vagina, kemudian menghambat bakteri patogen, dan menjaga kondisi vagina tetap asam. Namun untuk Caulerpa lentilifera ini belum diketahui untuk toksisitas akut maupun subkronis dan iritasinya. Pada penelitian sebelumnya memang sudah dilakukan uji iritasi, namun masih sederhana. Iritasi yang hanya tidak sesuai dengan standar BPOM, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai keamanan dari produk ini, produk ekstraknya juga terhadap untuk mengetahui toksisitas akut dan toksisitas subkronik, serta untuk mengetahui kemampuan untuk mengiritasinya. Di sini peta jalan penelitiannya. Jadi sebelumnya, pada penelitian sebelumnya sudah berhasil dilakukan pembuatan suatu produk yang memang harus tetap dikembangkan agar bisa digunakan dengan baik. Namun secara fungsi dia sudah tampak bisa menjaga pH tetap asam, kemudian dia dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Di sini akan dilanjutkan dengan uji keamanan produknya secara akut, subkronis, dan uji iritasi. Untuk metode penelitiannya di sini diawali dengan persiapan bakteri asam laktat, kemudian persiapan produknya, pengurusan etik, kemudian nanti akan dilakukan pengujian aktivitas terhadap Lactobacillus dan terhadap jamur Candida albicans, kemudian dilakukan uji toksisitas akut dan subkronis secara in vivo, uji iritasi secara in vivo, sehingga nanti akan disimpulkan apakah produk ini bisa aman digunakan atau tidak. Untuk hasil dan pembahasannya di sini setelah dilakukan uji anti jamur, di sini bisa terlihat bahwa ekstrak Caulerpa lentilifera dapat menghambat jamur dengan konsentrasi hambat minimum 256 mikrogram per mili. Karena hal ini, ekstrak Caulerpa lentilifera mengandung asam lemak rantai pendek dan panjang yang kemungkinan di sini mekanisme kerjanya adalah asam lemaknya mempengaruhi dari jamur tersebut. Kemudian untuk
hasil pertumbuhan bakteri Lactobacillus acidophilus di sini apabila dibandingkan dengan sabun pembersih kewanitaan lain, di sini ekstrak Caulerpa lentivera lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan dari Lactobacillus acidophilus. Kemudian di sini dengan hasil formulasi sabunnya dihasilkan beberapa informasi. Di sini ada pH-nya, dia selama diuji itu tetap dengan pH yang asam. Kemudian hasil uji iritasinya tidak menimbulkan iritasi terhadap sampel uji. Kemudian di sini ketika ekstrak dilakukan uji terhadap beberapa kelompok mencit, diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang berarti pada perilaku hewan selama 24 jam maupun selama 14 hari. Jadi tidak ada perubahan perilaku dan fisik ataupun kematian selama periode pengamatan. Jadi selama 14 hari tidak ada hewan uji yang mati. Selama 14 hari hewan uji juga ditimbang dan di sini terlihat adanya peningkatan meskipun tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ekstrak secara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku makan atau nafsu makan dari hewan uji. Kemudian di sini dilakukan juga hasil makroskopis organ mencitnya. Di sini tampak beberapa organ yang telah dibedah dan telah dilakukan perlakuan untuk beberapa kelompok, yaitu kelompok kontrol, kemudian 1000 mg per kilogram berat badan, 2000, 4000 dan 5000 per kilogram berat badan. Di sini tampak tidak ada perbedaan antara berbagai kelompok, sehingga bisa dipastikan untuk konsentrasi dari ekstrak, meskipun dalam konsentrasi tertinggi yaitu 5000 mg per kilogram berat badan, tidak menunjukkan adanya perbedaan terhadap organ, dan tidak ada terjadi kerusakan organ-organ pada konsentrasi ekstrak yang sudah diujikan pada hewan uji dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberikan apa-apa. Sehingga dapat disimpulkan, meskipun ini penelitiannya belum selesai, namun ada beberapa langkah yang sudah diselesaikan. Jadi kesimpulan sementaranya di sini, sabun berbahan dasar ekstrak anggur laut ini dapat meningkatkan bakteri Lactobacillus acidophilus, yaitu bakteri asam laktat. Kemudian sabun berbahan dasar ekstrak anggur ini juga dapat menghambat Candida albicans. Kemudian hasil uji toksisitas akut ekstrak anggur laut ini menunjukkan ekstrak aman untuk digunakan dengan LD50 lebih dari 5000 ppm. Untuk penelitian selanjutnya yaitu melanjutkan uji toksisitas subkronisnya, kemudian melanjutkan uji iritasi dan menyelesaikan publikasi. Publikasi sendiri di sini sudah direncanakan adanya luaran penelitian untuk publikasi di jurnal internasional, yaitu Jurnal Toxicology Report dengan reputasi jurnal Q2. Selain itu, di sini akan juga dipublikasikan hasilnya di jurnal Sinta 2, rencananya di Journal of Vocational Health Studies. Di sini belum disusun karena masih menunggu data iritasi. Rencana judulnya mengenai tes atau hasil uji iritasi terhadap hewan uji dengan memaparkan sabun berbahan dasar anggur laut. Selain itu direncanakan dilakukan penyusunan untuk haki atau paten sederhana terhadap produk dan keamanan produk dari anggur laut, yaitu Caulerpa. Demikian untuk seminar kemajuannya. Terima kasih.
masih banyak yang harus dilakukan untuk penelitian ini, namun kami akan menyelesaikan sesuai waktu yang dijanjikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.